Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widayanti, guru di SMA Negeri 1 Larangan, sekaligus mahasiswi PPG Angkatan 4 tahun 2021, jurusan Geografi di Universitas Negeri Jakarta. Berikut ini adalah pembelajaran siklus 2 yang dilakukan secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Siang, Bro. Nah, sudah makan atau belum ini tadi? Sudah. Makan pagi atau makan siang? Pagi. Ibu. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran geografi ya, walaupun lewat daring. Ya, semoga kita nanti bisa tatap muka secara langsung semua siswa dan semua Bapak Ibu guru. Ya, semoga nanti kita diberi kelancaran untuk pembelajaran pada siang hari ini. Ya, semoga internetnya lancar, ya, kalian juga tidak terpental. Ya. Ya, ini kayaknya sudah masuk semua ya. Masuk semua. Biar tambah lancar, tolong dibuka dengan berdoa bersama-sama. Tolong Mas Faiz untuk memimpin doanya, Mas. Iya, Bu. Oke. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran pada siang hari ini nanti berjalan lancar ya. Dengan adanya berdoa amin. Sudah masuk semua ya tadi, tapi jangan lupa tetap daftar hadirnya di Classroom yang udah Ibu bagikan di Classroom tetap diisi ya. Silakan isi dulu untuk daftar hadirnya sebagai buktinya. Oke. Ya, sambil mengingatkan tetap 3M-nya jangan lupa apa saja Mbak Mas? Mencuci tangan, menjaga jarak, Pakai masker. Ya, ini ada yang walaupun di rumah tetap ada maskernya ya Mas ya. Coba lihatkan ada maskernya yang di rumah. Bu. Oke, terima kasih. Oke. Kalau di rumah ya tetap nanti kalau keluar pakai masker, kemudian jaga jarak. Ya. Oke. Sudah belajar tadi malam? Sudah, Bu. Belajar apa? Sudah. Kita kan kemarin sudah mempelajari apa saja kemarin. Coba saya Ibu pengen tahu kalian udah belajar apa? Apa kemarin yang kita pelajari? Teori terjadinya tata surya, Bu. Oh, terjadinya tata surya. Iya, pintar. Apalagi Mas? Mbak? anggota tata surya, Bu. Oh iya Mas Firdaus. Apa saja anggota tata surya itu Mas?
Matahari, Matahari, planet, asteroid, komet. asteroid. Sudah ketemu matahari pagi ini? Dah, Ceria alhamdulillah. apa mendung? Cerah. Oh, cerah. Alhamdulillah cerah ya. Secerah hatinya Mas Firdaus? Ya. Apalagi? Belajar planet, Bu. Oh, belajar planet. Planet apa saja, Mbak? Merkurius, Venus, Iya. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, Mbak Fiastri. Itu tadi ada belajar planet ya. Iya. Ada nggak planet yang sudah kita keluarkan? Ada Ada apa? planet Pluto, Bu. Planet Oh iya, planet Pluto itu sudah keluar dari planet. Apalagi yang kita pelajari minggu kemarin? Manfaat dari mempelajari tata surya, Bu. Oh, manfaat mempelajari tata surya. Apa itu, Mas Akban? Kita jadi tahu kapan sih bulan Ramadan itu terjadi, sama kita juga jadi tahu kapan perubahan cuaca itu terjadi, Bu. Ditunggu-tunggu nggak bulan Ramadan? Tunggu, Bu. Tunggu-tunggu, Bu. Sangat. Yang ditunggu, sangat. Yang ditunggu apanya? Pekingannya lebarannya atau bulan Ramadan ya? Lebarannya, Bu. lebarannya, Bu. Baru Iya, Duanya. kuenya. Iya, Pecingan. itu Dapat tadi. baju baru, Bu. Oh, dapat baju iya. baru. Ya, itu yang kita pelajari minggu kemarin. Lah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa yo? Sudah dibuka bahan ajarnya? Sudah dibuka bahan ajarnya? Sudah dipelajari bahan ajarnya yang udah Ibu kirim kemarin? Ya, Bu. Udah, Bu. Ya, apa kita akan mempelajari tentang apa, Mbak? Mas? Lapisan bumi. Iya, lapisan bumi. Ternyata bumi itu apalagi? Apa sih manfaatnya kita nanti akan mempelajari lapisan bumi? Manfaatnya apa? Kita tahu ternyata bumi itu berlapis-lapis, ada susunannya, kemudian ada teori pergerakan lempeng, ya, ada lempeng itu saling bertumbukan, saling berpapasan, saling menjauh. Nah, itu kita akan mempelajari itu. Nah, itu akibatnya apa? Kita nanti banyak terjadi gempa. Gempa bumi. Iya, gempa bumi. Pernah merasakan gempa? Pernah, Bu. Pernah. Rasanya gimana? Pernah. Goyang-goyang, Bu. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Goyang-goyang, Bu. Iya, kemudian juga ada Gunung Merapi, ada gunung api akibatnya. Pernah ke gunung? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Bu. Ya. Kalau di Jawa Tengah yang gunung yang terkenal siapa? Mana? Selamat. Selamat, Bu. Slamet. Kalau di kita Slamet ada itu tiap pagi Iya, kalau Bu. melihat itu kan pasti kelihatan gunung Slametnya. Ada gunung apa lagi? Gunung Merapi, Iya, Gunung Merapi. Ingat Mbah siapa? Pamijen. Mbah Mbah Mijan. Mijan, aja. Bu. Iya, Legend. legend ya. Iya, untuk kita lanjutkan ya untuk KI-nya, kita nanti akan mempelajari KI-nya apa saja, KD-nya apa saja, IPK-nya saya akan screen. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah. Suara Ibu masih jelas? Masih. Sip, Nah, Bu. kita nanti akan Ibu. mempelajari ini ya. Karakteristik lapisan bumi dan teori pembentukan bumi. Di manakah ini? SMA kita. Olah kita, Bu. Iya, SMA Bu. kita. Olah Kapan kita. kita akan berkumpul lagi di sini ya? Insya Allah secepatnya kita. Secepatnya, Iya. Bu. Bu. Oke, nah ini standar kompetensinya, memahami secara pembentukan bumi, kemudian ada kompetensi dasarnya, ada kompetensi pengetahuannya, ada kompetensi keterampilannya. Kemudian ada indikatornya, nah, indikator. Nah, dari indikator ini nanti kalian bisa menjelaskan karakteristik lapisan bumi, menganalisisnya, gejala alam dan dalam teori pembentukan bumi, kemudian menyusun laporan baik itu dalam bentuk presentasi ya, kemudian atau presentasinya nanti bisa berbentuk peta, bagan, gambar, tabel atau bahkan PowerPoint ya. Kemudian tujuannya apa sih ya? Ini tujuannya setelah kalian nanti belajar pada siang hari ini, kalian harus bisa ini dengan
pendekatan saintifik, dan pembelajaran problem based learning. Ya. Dengan berdiskusi, berkelompok, kalian bisa mendeskripsikan karakteristik lapisan bumi, menganalisis gejala-gejalanya, kemudian membuat laporan, ya bentuk laporan atau hasil diskusi nanti kalian presentasikan ya dengan teman-temanmu, boleh berbentuk gambar, peta, tahu ya peta ya, atau berbentuk tabel, atau bahkan berbentuk PowerPoint. Nah, tuh. Tapi kalian nanti dalam berdiskusi juga harus saling bekerja sama, tanggung jawab, disiplin. Jangan bekerja sendiri satu anak, yang lainnya harus bisa ikut di dalamnya. Nah, itu tujuannya. Kemudian penilaian ini. Ada 3 penilaian yang nanti akan Ibu nilai. Ini ada penilaiannya yang di sini. Yang pertama yaitu nilai spiritual. Salah satunya tadi kalian berdoa. Ternyata tadi kusuk-kusuk semua ada berdoanya, saya Ibu lihat. Kemudian ada penilaian sosialnya. Ada nilai penilaian pengetahuan. Nilai pengetahuan nanti kita melalui Google Form. Ya, Ibu Google Form, nanti ada soal-soalnya, kalian langsung kerjakan di situ. Sedangkan penilaian keterampilannya nanti kita lewat LKPD. LKPD juga udah Ibu share ya linknya, nanti kalian mengerjakan di situ. Oke. Untuk KKM ini jangan sampai nilainya itu di bawah 70. Nah, harus lebih dari itu. Kalau bisa ya 100 ya. Semangat. Bismillah. Bismillah. Iya. Yeah. Nah, ini materinya udah Ibu berikan ya, udah dibaca tadi malam? Sudah. Sudah belum? Betul. Betul. Oh iya, alhamdulillah Kak sudah. Videonya sudah dilihat? Sudah. Ini anggotanya ya, anggotanya udah tahu ya anggotanya ya. Nanti silakan bekerja sama. Ya, Bu. Nah, kita masuk pada intinya. Nah, nanti intinya ini adalah kita akan mempelajari tentang perkembangan muka bumi ini secara keseluruhan babnya. Ini nanti kita masuk pada perkembangan muka bumi, continental depth, kontraksi, Laurasia Gondwana, dan kemudian juga lapisan bumi. Oke. Nah, kalian tinggal di mana ini ya? Tinggal di mana? Bumi. Di bumi. Di bumi kita yang terkenal di mana ini? Yang kita tempati sekarang ini? Di Brebes. Brebes. Di Kabupaten Brebes. Apa yang terkenal di Kabupaten Brebes? Lorasi. Iya, Lorasi. Bawang merah. Oh iya, Lorasi. Bawang merah. Ya. Kenapa sih bawang merah bisa ini ya? Ya. Bawang merah itu bisa tumbuh di sini ya. Nah, nih. Telur asin. Tahu telur asin? Tahu, Bu. Siapa yang tadi pagi makan telur asin? Saya. Dapat dari berkat. Iya, Bu. Selamatan tadi malam. Iya, selamatan biasanya kan tanda Brebes itu ada keselamatannya dapat telur asin. Kita buka ya telur asinnya. Iya, Bu. Ini ada telur asin. Apa yang kalian lihat ini? Ada lapis-lapis. Lapisan, Bu. Lapisan, Bu. Lapisan pada telur asin. Iya, ada lapisan-lapisannya. Ya, ini kira-kira yang kalian pikirkan apa? Kok ada lapisannya? Bumi. Apa hubungannya dengan bumi lah nanti itu ya. Nah, ini ternyata berlapis-lapis ya. Timbul pertanyaan yang kamu tanyakan apa kira-kira? Apakah bumi seperti itu, Bu, persis? Iya, apa sih Bu ya nanti? Apalagi yang timbul pertanyaan kamu, kok ada telur asin seperti ini? Apa berlapis-lapis? Iya, sama saja ini. Apa ini? Bawang merah. Nah, kalau melihat bawang merah berarti kamu apa yang kamu timbul pertanyaan di sini? Ada bisa menanyakan? Apa bawang merah? Kenapa bawang merah bertumbuh subur di Brebes, Bu?
Iya, kenapa sih bawang merah kok bisa tumbuh di sini, yang lainnya kok tidak ya? Tidak seperti di Brebes. Nah, kita buka ya ini ya bawang merahnya. Bawang merahnya kelihatan sama nggak dengan tadi telur asin? Kan? Hampir sama. Ya. Kalau kita lihat ini, nah ini kan hampir sama. Kira-kira pertanyaanmu apa, yo? Timbulkah pertanyaan di sini setelah melihat ini? Apakah bumi seperti itu, Bu, Iya, berlapis-lapis? apakah bumi itu seperti ini sih ya, berlapis-lapis ada lapisannya. Nah, itu nanti kita lihat ya. Sekarang kita lihat dulu videonya. Coba, itu tadi kan sudah. Kenapa sih bumi berlapis-lapis itu tadi? Pertanyaan Mas Agris ya. Ya, lihat-lihat. Sekarang kalian perhatikan videonya. Perhatikan videonya. Perhatikan ya, dilihat, dicermati. Jangan sampai ketinggalan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besar khususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan. Hal ini akibat meningkatnya aktivitas seismik dengan seringnya terjadi subduksi Kedengaran atau suaranya? pergerakan lempeng Bisa selatan dilihat? Kedengaran, Bu. dari Oh, Samudra alhamdulillah hingga ya timur Allah. Pulau Jawa. Sudah deg-degan, bukan nanti videonya nggak Melihat bisa dari kecenderungan aktivitas ditampilkan. seismik Ya, oke. akibat Perhatikan terjadinya ya. pergerakan lempeng bumi, sejumlah wilayah dalam zona subduksi lempeng selatan harus mewaspadai. Kenapa bisa terjadi pergerakan lempeng, Bu? Yang tidak bisa Iya, kenapa diprediksi. ya? Peneliti Nah, utama coba dari kita Lembaga lihat Ilmu dulu. Pengetahuan Sambil Indonesia kita atau lihat. LIPI, Dani Hilman, menjelaskan Indonesia memang merupakan wilayah yang rawan bencana alam, khususnya gempa bumi, karena terletak dan juga berdekatan dengan zona pertemuan beberapa lempeng bumi. LIPI menyebut gempa akibat adanya patahan lempeng yang terjadi pada hari Selasa kemarin ada hubungannya dengan sesar patahan Cimandiri yang lingkupnya meliputi Sukabumi, Cianjur hingga ke sesar atau patahan Lembang di Bandung. Sesar itu apa, Bu? Ya, paling harus Sesar diwaspadai. apa ya sesar? Menurut penelitian yang Apakah akhir-akhir seperti ini, melahirkan sesar? itu Nah, ada kita lihat lagi satu ya. temuan Ada, bahwa zona itu timbul subduksi pertanyaan Jawa itu ya, Selatan itu, sesar mulai itu dari apa? Selat Sunda sampai ke Jogja lah begitu ya, di Jawa subduksi selatan di bawah Akibatnya bagian barat, bagi kita pergerakan lempeng itu, Bu. kelihatannya berpotensi Iya, untuk apa menghasilkan gempa akibatnya yang besar. Gempa yang besar maksudnya yang seperti pada Aceh kita gitu, yang pergerakan 9. lempeng? Ya, itu satu warning yang Apa nanti serius kalau menurut diperhatikan saya. lagi? Iya, kalau melihat dari kecenderungan seismik Diidentifikasikan sih masalahnya demikian. di situ. Jadi kelihatannya aktivitas gempanya masih terus naik. Ya mudah-mudahan saja tidak berakhir di satu gempa yang besar ya. Tapi walaupun demikian kan kita harus tetap siap. Ya, tadi kan kalian malah sudah timbul beberapa pertanyaan kan? Nah, dari pertanyaan itu nanti kalian identifikasikan masalahnya, kemudian dirumuskan, kemudian dipecahkan bersama kelompokmu. Sudah tahu ya kelompoknya ya? Nah, Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang didiskusikan dengan kelompoknya. Ibu akan buatkan pada break room ya. Ini Ibu stop dulu ya share screen-nya ya. Ya, Bu. Iya, nanti kalian diskusikan tadi apa saja sih permasalahan setelah kalian melihat video tadi. Sudah kan melihat video? Kan ada beberapa permasalahan yang timbul ya kan, dari timbul pertanyaan kamu tadi. Silakan dirumuskan, diidentifikasikan, kemudian dirumuskan, dipecahkan bersama kelompokmu ya. Coba Ibu buat breakout dulu ya. Silakan join Mas ke kelompoknya masing-masing.
Mas Faiz, Mbak Kaila, itu belum join, silakan masuk ke roomnya masing-masing. Mbak Tri Utami itu belum join. Dibuka LKPD-nya ya masing-masing. Masalah struktur bumi ya. Oke, ini Iya. kelompok 1 ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Silakan berdiskusi. Waktunya 10 menit dari sekarang, LKPD-nya per kelompok dibuka ya, Mbak, Mas. Dibuka. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Coba Yuk kelompok 1, ada yang kesulitan, masih kesulitan? Diam-diam aja. Sibuk mengerjakan ya? Lagi mengerjakan, Bu. Oke. Sambil diskusi dengan temannya. Iya, boleh dibuka mic-nya itu sambil ngobrol dengan temannya. Mungkin ada kesulitan. Iya. Bahan ajarnya dibuka atau mencari materi di Mbah Google, ya itu bisa. Oke. Bu mau nanya boleh nggak Bu? Oh iya, apa Mas? Kan Indonesia banyak lempeng-lempeng yang menyebabkan gempa bumi. Itu kan dampak negatif dari banyaknya lempeng di Indonesia. Tapi kalau dampak positifnya di Indonesia kalau banyak lempeng apa Bu? Coba browser dulu, coba dicari di Mbak Google-nya ada apa enggak. Iya Bu. Ya, coba cari dulu. Baru nanti kita pecahkan bersama-sama. Di materi bahan ajarnya dibuka. Kemudian di buku paketnya. Oke. Ayo, yang lainnya bisa bantu itu Mas Khairul Ulum, Mbak Berlinda mungkin tahu jawabannya, Mas Faiz. Ya, itu kan pertanyaannya. Oke. Mas Khairul Ulum bisa diulangi pertanyaannya yang tadi? Pertanyaannya gini, kan di Indonesia terdapat banyak lempeng-lempeng. Nah, dampak negatif lempeng itu kan terjadinya gempa bumi di Indonesia. Nah, itu kan dampak negatif. Kalau dampak positif dari banyaknya lempeng-lempeng di Indonesia itu apa? Kan setiap ada negatif pasti ada positifnya. Iya. Ada. Tolong yang bisa menjawab dijawab ya. Ya, silakan. Nah, itu gunanya diskusi. Kalian berdiskusi dengan temanmu, saling berinteraksi ya di situ ya. Ya, Ibu keluar dulu ya, Ibu mau lihat di kelompok yang lain. Iya, Bu. Oke, selamat bekerja. Oke, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Coba yuk. Ini berarti arah pergerakan lempeng. Mana?
Yang Ini. tadi, ya, yang tadi. Nah, ini arahnya. Berarti tiga lempeng ini ya, tiga lempeng ini berarti mengarahnya ke tengah semua ya. Kalau dari tanda panah ini kelihatannya. Ya, ke tengah semua. Pantesan ya Oh, Indonesia ini banyak gunung-gunung. Ya, gunung-gunung Oh, rawan gempa. ya, ini berdiskusi ya, betul. Hmm. Karena lempengnya kan mengarah ke Indonesia semua, jadi untuk Iya. Indonesia itu rawan gempa dan timbulnya banyak Ya, gunung. yang buat halaman 3 itu elemen tektonik dan morfologi busur Sunda ini tuh arah busur Sundanya itu busur Sunda kan sebuah busur vulkanik ya. Vulkanik itu teman-teman Iya ini. adanya api terus membuat adanya Pulau Sumatera. Nih sebelah kiri Pulau Sumatera, Pulau Jawa kan terpisah. Ada Selat Sunda juga di tengah-tengahnya antara Pulau Jawa sama Sumatera. Terakhir ada Nusa Tenggara. Mana ya? Ini Sumba. Ini. Iya. Buat halaman 4 itu mah proses pembagi apa ya? Proses skematis Iya. sebagian besar Semangat apa ya, terjadi. silakan diskusi dilanjutkan. Gitu nggak Siap, sih? Bu. Soalnya ini kan ya Bu. Ya ini kan kalau nanti lempengnya tabrakan gitu kan, nanti Ya. kalau satunya masuk ke laut ke dalam itu nanti jadi magma. Iya. Ya. Schematic representation of the process itu zone subduksi. Nah, ini Besarannya contohnya. lagi. Itu yang LKPD-nya langsung diisi di situ atau gimana? Langsung diisi. Ya, Ya, langsung Ahmad diisi di Arif. situ, Mbak. Nah, kamu mengisi di situ langsung di LKPD-mu. Berarti langsung diisi di situ ya, Bu? Ya, langsung diisi di situ. Oke. Ada kesulitan? Kalau Tidak, Bu. ya, sementara belum ya. Semoga lancar ya. Iya, Bu. Terima kasih. Bu, berarti nanti semisal kelompok kami buatnya PPT itu disertai gambar gitu ya, Bu? Biar lebih jelas. Ya, biar lebih jelas. Kelompok 3 Kami ini ya. udah itu sih. Entah. Enggak begini Mbak Dadin. Oke. Sudah itu Bu LKPD-nya. Ya, nunggu kelompok lain ya. Kita lihat dulu di Iya, Bu. kelompok 4. Ibu belum lihat kelompok 4 ini.
dampak negatif dari tektonisme dalam kehidupan sehari-hari. Oke, halo kelompok 4. Halo Bu. Ada Pak Arjo di sini. Iya, Bu. Ada kesulitan? Gak ada Bu, alhamdulillah. Ini tidak Bu. Sebelumnya. Iya. Selesai atau belum? Sedikit lagi Belum, Bu. Bu. Oh, sedikit lagi. Oke, semangat ya tetap. Baik Semangat. Bu. Baik Bu. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya, oke. Kopi Astri sudah ditulis. Udah, ini dampak negatifnya juga udah ketemu lagi. Udah ketemu semua dampak negatif dari tektonisme berarti. Udah, tinggal dampak negatifnya aja. Sudah selesai? Ya? Iya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah kita kembali ke ruang utama ya. Iya, Bu. Baik Bu. Kelompok 1 udah ya? Halo guys, Halo Bu. Halo teman-teman. kembali lagi. Kembali lagi, sudah selesai semuanya? Udah Bu. Udah Bu. Ya. Kalau sudah kita mulai, kalau sudah selesai semua kita mulai presentasinya. Silakan mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan presentasi. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 yang berkeanggotaan saya sendiri, Faiz Usman Hidayatullah sebagai moderator, Khairul Ulum sebagai pemateri, Kailamita sebagai notulen, dan Berlinda sebagai notulen. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur bumi yang akan dipresentasikan oleh Khairul Ulum. Kepada Khairul Ulum dipersilahkan. Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami, yaitu tentang struktur dan lapisan bumi. Saya akan share screen materi yang saya akan dipresentasikan. Apa sudah terlihat? Sudah. Ya, saya akan menjelaskan struktur dan lapisan bumi. Bumi memiliki beberapa lapisan, yaitu ada 4: kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Saya akan menjelaskan pertama, yaitu kerak bumi. Terus merupakan bagian terluar dari lapisan bumi yang lebih tipis dibandingkan dengan lapisan lainnya. Pada lapisan ini terdapat unsur-unsur kimia seperti oksigen, silikon, aluminium, besi, dan natrium, kalium, dan magnesium. Lapisan bumi ini paling luar juga terdiri dari 2 jenis. Lapisan kerak benua di daratan dan samudra di dasar laut. Ketebalan kerak benua adalah 30 hingga 70 km. Sementara kerak samudra memiliki ketebalan 6 sampai 11 km. Pada bagian terluar bumi terjadi juga sebuah proses endogen yang membuat permukaan bumi tidak rata, akibatnya berenergi di dalamnya. Proses ini menyebabkan terbentuknya pegunungan dan bukit-bukit. Proses ini juga terjadi karena dari 3 macam, yaitu tektonisme yang terjadi akibat pergerakan lapisan bumi yang dapat menyebabkan retak, vulkanisme yang disebabkan oleh keluarnya magma dari perut ke permukaan, dan seisme pergerakan lempeng tektonik yang membuat permukaan
bergetar atau gempa. Yang kedua lapisan yaitu lapisan mantel bumi. Lapisan bumi kedua adalah mantel, merupakan yang lapisan paling tebal, ketebalannya mencapai 2.900 km. Lapisan ini juga disebut lapisan atenosfer karena fungsinya yaitu untuk melindungi inti bumi. Pada lapisan ini terdapat dua jenis mantel, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Mantel luar memiliki ketebalan 10 hingga 300 km di bawah permukaan bumi dengan suhu 1.400 hingga 3.000 derajat Kelvin, yang membuat logam-logam di dalamnya sudah mengeras. Pada bagian mantel dalam, ketebalannya 300 sampai 2.890 km di bawah permukaan bumi dengan suhu yang mencapai 3.000 derajat Kelvin. Pada lapisan bumi ini sudah mulai berisikan logam cair. Yang ketiga, lapisan inti luar. Lapisan bumi ini merupakan lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2.266 km yang terdiri dari besi, nikel di atas inti dalam dan di bawah mantel. Suhu inti luar berkisar dari 4.300 derajat Kelvin di bagian luar hingga 5.000 derajat Kelvin di dekat inti dalam. Dari suhu yang tinggi sudah dapat dipastikan bahwa lapisan ini berupa fluida dengan tingkat viskositas yang rendah. Arus eddy yang terdapat pada inti luar juga telah mempengaruhi medan magnet bumi. Yang keempat, inti dalam. Sesuai dengan namanya, inti dalam merupakan lapisan bumi paling dalam yang berbentuk bola berjari-jari sekitar 1.220 km. Lapisan ini merupakan lapisan terpanas dari bumi dengan kedalaman 5.150 sampai 6.370 km dengan suhu 5.500 derajat Kelvin. Lapisan ini dipercaya tersusun atas besi dan nikel disertai juga belerang karbon, oksigen, silikon, dan kalium dalam presentasi kecil. Ya, cukup materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator Faiz, dipersilahkan. Ya, berikut penyampaian dari Khairul Ulum. Barangkali ada yang mau bertanya atau ingin menambahkan materi tersebut. Silakan. Adakah yang ingin bertanya? Ya, ada yang bertanya apa enggak? Ayo. Waktu ini nanti enggak nyanda. 40 sih, 40. Apakah ada yang bertanya, teman-teman? Kalau nggak ada, tutup aja Mas Faiz waktunya. Ingat Oke, waktu. Bu. Oke. Jika tidak ada, kami akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Repost buat temanmu ini, ayo semangat. Gak ada yang tanya berarti udah jelas. Iya. Ya, dilanjutkan kelompok kedua, ya Mbak. Langsung Mbak, kelompok kedua Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Zulfasa Vanessa dari kelompok 2 mewakili kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu Denisa Eka sebagai pemateri, kemudian Raeska Diva dan Ali Hasan sebagai notulen. Untuk selanjutnya yaitu
materi yang akan disampaikan oleh Denisa Eka. Silakan. Halo teman-teman, saya Denisa Eka akan menyampaikan hasil diskusi kelompok pada subbab perkembangan muka bumi, yaitu poinnya adalah lempeng tektonik. Seperti yang tadi video yang dijelaskan Bu Guru, kan gempa akibat adanya pergeseran lempeng tektonik. Di kelompok ini, saya akan menjelaskan mengenai lempeng tektonik ini. Jadi lempeng tektonik ini ada beberapa jenis pergerakannya. Bisa teman-teman lihat di share screen ini, jenis pergerakan lempeng tektonik. Poin yang pertama ada transform, bertemunya dua lempeng menyebabkan terjadinya gesekan secara menyamping. Yang kedua ada divergen, yaitu dua lempeng yang saling bergerak menjauh. Yang ketiga, konvergen adalah lempeng yang saling berdekatan. Intinya, lempengnya itu bergerak, udah kayak gitu aja. Bergeraknya kan ada jenis-jenisnya itu. Seperti itu, buat penjelasan lebih lanjut ada di share screen. Kemudian yang poin kedua, pada jenis batas konvergen dibedakan menjadi 3, yaitu jika terdapat dua lempeng, maka salah satu akan menghujam bumi. Sedangkan salah satu lempeng akan membentuk busur kepulauan akibat tertekan ke atas. Jika terdapat dua lempeng dan kedua lempeng memiliki kepadatan yang sama, maka kedua lempeng akan bertubrukan dan membentuk pegunungan lipatan. Yang penjelasan terakhir, jika lempeng samudra dan lempeng benua saling bertemu, maka lempeng samudra akan menghujam ke bawah. Sedangkan lempeng benua akan membentuk perguruan plate akibat permukaan yang ditekan ke atas. Ini penjelasan mengenai batas konvergen pergerakan lempeng tadi. Kemudian pada halaman selanjutnya bisa teman-teman lihat ada gambar elemen tektonik dan morfologi busur Sunda. Ini itu adalah busur Sunda. Apa itu busur Sunda? Busur Sunda adalah sebuah busur vulkanik yang membuat adanya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Selat Sunda, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Busur vulkanik itu karena adanya beberapa gunung api, teman-teman. Kemudian untuk next gambarnya, gambar selanjutnya bisa teman-teman lihat ini merupakan schematic representation of the process of raising, sharing the information of intra-oceanic island arcs and the major morphological element common to the most arcs. Secara singkatnya, ini tuh adalah gambar representasi skematis dari proses untuk sebagian besar busur tadi. Kemudian selanjutnya ada gambar dari contoh zona subduksi. Zona subduksi itu proses geologi di mana terdapat pada batas dua lempeng tektonik litosfer. Yang adanya ini, pergerakan lempeng itu tadi, teman-teman. Bisa teman-teman lihat contoh gambarnya. Kemudian selanjutnya ada gambar lagi. Ini adalah gambar contoh langsung dari penjelasan proses representasi sebagian busur tadi. Seperti gambar 4 tadi ya. Udah ada itu, bisa teman-teman lihat. Kemudian selanjutnya adalah halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya ini merupakan penampang geologi dari Sumatera Barat sampai Timur. Di sini terlihat lempeng Hindia menabrak Sumatera yang menyebabkan terangkatnya Kepulauan Mentawai dan Nias. Dari ujung lempeng Hindia tersebut meleleh di kedalaman Pulau Sumatera akibat suhu dan tekanan tinggi sehingga membentuk magma. Ini ya karena adanya gunung api tadi sih itu. Kemudian buat gambar selanjutnya,
Ini adalah contoh gambar terjadinya zona subduksi tradisi ini di wilayah Indonesia. Seperti ini kira-kira gambarnya. Bisa teman-teman lihat. Dan yang terakhir, yaitu merupakan gambaran gunung berapi. Tuh bisa teman-teman lihat, di situ banyak titik merah, itu merupakan gambaran gunung api di wilayah Indonesia, di busur Sunda, dari Kepulauan Nusa Tenggara hingga ke Sumatera Utara. Banyak sekali gunung berapi di Indonesia. Sekian dari saya Danisa Eka sebagai moderator kelompok 2. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada rekan saya Danisa Eka yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompok kami kepada teman-teman semua. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, silakan bisa disampaikan. Ya, terima kasih atas sesi pertanyaannya. Perkenalkan saya Berlinda dari kelompok 1 ingin bertanya. Bagaimana kondisi zona subduksi itu? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Berlinda. Selanjutnya silakan teman-teman saya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Berlinda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Berlinda. Zona subduksi terjadi pada batas lempeng konvergen di mana dua buah lempeng atau lebih saling bertemu dan terjadi penunjaman antar lempeng sehingga menghasilkan produk baru. Zona subduksi dapat terjadi baik antar dua lempeng benua, dua lempeng samudra maupun antar lempeng dua benua dan dua samudra. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Yaitu tadi jawaban dari kelompok kami. Silakan untuk teman-teman yang lain barangkali ingin melengkapi jawaban tadi ataupun kurang puas atau mungkin ada pertanyaan lain lagi untuk kelompok kami boleh Karena waktunya ditanyakan. terbatas, Mas, sudah ditutup aja Bu. dulu ya. Oh, Bu. Ya, Kita terima lanjutkan kasih. kelompok Itu lain. tadi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di plus. Oke. Ya. Ya, kelompok 3 langsung, Mbak. Agak cepat sedikit ya, Mbak, waktunya. Mbak, Mas. Baik, terima kasih waktunya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pergerakan lempeng tektonik. Saya Ahmad Arif Rizaldi sebagai moderator dan hasil diskusi akan disampaikan oleh Afro Hairun Nahya sebagai pemateri. Kepada Afro dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf teman-teman, saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Jadi belum kelihatan, jadi, Mbak. Belum, Bu. Bentar. Belum. Ya. Ini gimana nih? Bentar. Ya Allah, ini nggak bisa. Bentar. Ya. Nggak usah panik. Soalnya jaringannya lagi itu, Bu, ya. bermasalah, Bu, di rumah. Atau kalau yang lainnya bisa share screen. Kelompok yang satu kelompok bisa membantu Mbak Afro. Nggak tahu. Gimana ini? Soalnya tadi sempat keluar sih, Bu. Jadi kayak mungkin jaringannya kurang bagus. Kelompok yang lain bisa bantu Mbak Afro. Maaf, Masnya anggota kelompok 3.
Ini Bisa udah ya? ses- Udah bisa dilihat. Belum. Masih. Keluarkan dulu biar apa Mbak? Biar yang lainnya bisa Iya, Afroh keluar Coba dulu. keluar dulu. keluar dulu, nanti temennya satu kelompok bisa share screen. Kamu presentasi tetap. Apro. Nggak bisa share screen. Sana. Pak Pro keluar dulu itu. Share screen-nya. Oke. Yang satu kelompok ya, bantu. Oke, dah kelihatan. Ya Mbak. Agak cepat ya Mbak, waktunya ya Mbak. Ya, silakan Afroh bisa dilanjut. Pak Pro. Atau yang lainnya bisa presentasikan? Baik, saya menggantikan Afroh ya, barangkali jaringannya hilang Iya. mungkin. Pergerakan lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik disampaikan oleh seorang ahli. Di sini tertuliskan ahli meteorologi dan geologi dari Jerman bernama Alfred Lothar Wegener. Lewat bukunya yang berjudul The Origin of Continent and Ocean tahun 1915. Dalam buku tersebut disampaikan bahwa benua yang padat ini sesungguhnya terapung dan bergerak di atas massa yang relatif lembek yang disebut continental drift. Teori ini disebut sebagai teori pengapungan kontinen. Dalam teori ini dinyatakan bahwa kerak bumi tidaklah bersifat permanen, melainkan bergerak secara mengapung. Kemudian lanjut, lempeng tektonik utama yang ada di dunia. Yang pertama, lempeng benua Afrika yang meliputi Afrika. Yang kedua, lempeng benua Antartika yang meliputi Antartika. Kemudian yang ketiga, lempeng benua Australia yang meliputi Australia hingga India. Kemudian lempeng benua Eurasia yang meliputi Asia dan Eropa. Kemudian lempeng benua Amerika Utara yang meliputi Amerika Utara dan Siberia. Kemudian lempeng benua Amerika Selatan yang meliputi Amerika Selatan. Kemudian yang terakhir lempeng Samudra Pasifik yang meliputi Samudra Pasifik. Kemudian jenis-jenis lempeng dan ada materi penyusunnya dan jenis pergerakannya. Berdasarkan materi penyusunnya, lempeng benua juga disebut sebagai kerak benua yang sial. Lempeng benua terdiri dari silikon dan aluminium yang memiliki ketebalan sekitar 30 sampai 50 km. Kerak benua memiliki jumlah silikon yang lebih sedikit. Bagian ini lebih banyak mempunyai materi berat. Sifatnya yang padat membuat lempeng benua biasanya digunakan sebagai tempat tinggal manusia, apalagi tempatnya berada di atas permukaan laut. Kemudian ada lempeng samudra, juga disebut sebagai kerak samudra atau sima. Lempeng samudra ini berada di bawah laut, terdiri dari silikon dan magnesium dengan ketebalan antara 5 hingga 10 km. Lempeng samudra sifatnya lebih padat karena memiliki jumlah silikon yang banyak. Kepadatan kerak samudra ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan silikon. Kemudian jenis pergerakannya tadi sudah dijelaskan kelompok sebelumnya, ada konvergen, divergen, dan transform. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan, silakan. Atau cukup jelas? Sudah jelas, ditutup aja Mas. Mas, ada yang mau tanyakan? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas, Bu. Ya, baik. Ya, jelas Bu, cukup jelas. Jika cukup jelas, kami akhiri.
presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf barangkali ada salah kata dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tepuk tangan. Kasih plus buat temanmu. Oke. Ayo kelompok 4 semangat, ayo jangan ngantuk. Ayo kelompok 4 Bu. langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak positif dan negatif tektonisme dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, materinya akan disampaikan oleh pemateri kami yaitu Fiastri. Silahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya Fiastri akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan men-share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Belum, Mbak. Belum. Oh, sudah. Sudah. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai dampak positif dan negatif tektonisme dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian tektonisme merupakan salah satu dari jenis tenaga endogen. Tenaga endogen sendiri merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang terjadi akibat adanya suhu panas pada inti bumi. Tektonisme tentu memberikan banyak dampak bagi kehidupan yang ada di bumi. Ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif. Salah di antaranya yang pertama pembentuk gunung, baik gunung api maupun tidak berapi. Yang kedua ada menghasilkan tempat-tempat sumber tambang. Tambang yang dihasilkan berupa emas, timah, tembaga, dan logam-logam lainnya. Yang ketiga ada menghasilkan objek pemandangan alam yang indah. Selanjutnya ada dampak negatif aktivitas tektonisme. Yang pertama ada menyebabkan gunung meletus atau mengalami erupsi. Apabila material yang di dalam gunung keluar, maka gunung akan mengalami erupsi. Erupsi yang dilakukan oleh gunung berapi bisa berupa erupsi eksplosif maupun efusif. Selanjutnya, dampak negatif ada mengurangi lahan pertanian atau perkebunan. Awan panas. Gunung api yang menyemburkan awan panas dengan jumlah yang besar akan dapat merusak tanaman warga. Kemudian, aktivitas tektonisme juga menyebabkan lereng gunung bisa menjadi lebih curam. Jika lebih curam, maka kawasan lereng tidak bisa untuk ditanami. Selanjutnya, yang terakhir ada memicu terjadinya bencana alam yang banyak merugikan. Bencana alam yang dapat terjadi diantaranya seperti gempa bumi, tanah longsor, hingga bencana tsunami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Monggo barangkali teman-teman ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Saya ingin bertanya, kenapa tektonisme bisa mengakibatkan gempa? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya tanggapi mewakili kelompok 4. Jadi lempengan-lempengan tektonik ini selalu bergerak dan saling mendesak satu sama lain. Pergerakan lempengan-lempengan tektonik ini menyebabkan terjadinya penimbunan energi secara perlahan-lahan. Gempa tektonik kemudian terjadi karena adanya pelepasan energi yang telah lama tertimbun tersebut. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya atau yang mau menambahkan? Cukup. Ya, cukup jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus buat temanmu. Oke. Terima kasih itu tadi hasil-hasil diskusi kalian ya. Masih tetap semangat ya. Untuk selanjutnya ini
ternyata tadi dari keempat diskusi tadi ternyata kelompok dua yang ada gambarnya juga bagus, presentasinya juga bagus. Kemudian yang kelompok 3 tadi mungkin ada gangguan ya tadi ya. Iya. Dan kita lanjutkan. Nah, pada selanjutnya yaitu penutup. Kira-kira kesimpulannya apa ini tadi yang kita pelajari hari ini? Kesimpulannya apa? Yang kita pelajari hari ini kesimpulannya apa? Ada lapisan bumi, Bu. Jadi lapisan bumi itu terdiri dari kerak bumi. Kerak bumi sendiri ada kerak samudra dan kerak benua, terus ada mantel, inti dalam dan inti luar. Iya. Ada itu apalagi? Terus teori pembentukan bumi, Bu. Iya, apa Mbak Berlinda? Yo. Ada semangat. kontraksi, Tadi ada pergeseran benua, konveksi, terus tektonik lempeng. Ya. Apalagi? Ada lagi, Bu. Apa? Dulu benua kita hanya satu Pangea, kemudian terpecah menjadi 2. Iya. Di antaranya Laurasia. Ada Eropa, Rusia, Amerika Utara, dan Gondwana. Iya. India, Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Iya, pinter Mas Faiz. Ya itu tadi yang kita pelajari hari ini. Ya. Di kita berarti kalau di Brebes ya, kita ini untuk tadi hasil dari itu di Brebes diingat bahwa kita juga ada mengalami gempa, kemudian pergerakan tanah, kemudian masih ingat di Songgom? Tahu di Songgom itu ada Bukit Kapur? Tahu, Bu. Iya, itu adalah salah satu bentuk hasil dari pergerakan lempeng yang menghasilkan adanya batu gamping yang naik ke atas itu. Itu untuk di Brebes ya, itu. Pernah ke sana atau belum? Belum, Bu. Oh, belum. Bu. Kan dekat, ya kan? Ini ya, Bu. Iya, dekat ke sana. Ya. Kemudian ini ingat di kita berarti juga ada bawang merah, kemudian telur asin ya itu ya dikembangkan itu. Kemudian kita harus selalu bersyukur bahwa kita tidak mengalami bencana alam gempa bumi yang seperti di Yogyakarta, kemudian di Aceh, itu kan kita tidak mengalami seperti itu. Harus selalu bersyukur. Lalu bersyukur ya itu. Kemudian suara kira-kira pada siang hari ini menyenangkan apa tidak pelajaran hari ini? Senang atau tidak? Kan, Bu. Iya. Asik. Nice. Iya, oke. Untuk Nice. apa benar sih kalian senang atau tidak? Itu kan kita akan evaluasi ya, kalian bisa buka di promnya yang sudah Ibu kirimkan, silakan mengerjakan evaluasinya. Mendengung ya. Pak Is itu sudah? Saya melihatnya sih. Sudah selesai mengerjakannya? Lihatnya di mana, Mbak? Iya.
Profesor. Nih. Belum. Yo, udah ini kelihatan, udah pada mengerjakan ya. Semangat ya. Wih, dapat nilainya 100 ini. Oh, berarti ternyata kalian menyenangkan juga ya. Nanti bisa dilanjutkan nanti ya ini ya. Oke, sudah 8. Ya, yang lainnya. Oke ya, ini nilai-nilai yang sudah kalian capai. Ya. Dan nanti bisa, untuk nilai selanjutnya nanti bisa Ibu lihat nanti ya. Ya. Untuk sekarang berarti kalian sudah mengerjakan nilai tadi, mengerjakan evaluasi, berarti sudah dapat nilainya. Berarti sudah berakhir pembelajaran pada siang hari ini, tapi tetap masih diingat harus selalu belajar. Untuk materi yang akan datang, ya, materi pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang rotasi dan revolusi. Belajar lagi ya, nanti dipelajari lagi untuk rotasi dan revolusi, dipersiapkan betul-betul materinya. Ya. Ada yang masih ditanyakan? Ya, Bu. Ada yang tanyakan? Cukup, Bu. Untuk pertemuan kali ini Jelas, sudah jelas. Jelas. Ya, kalau sudah jelas, pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa. Ya, yo Mas Faiz dipimpin berdoanya Mas Faiz. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah lancar ya anak-anakku. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mul. Bu Sri Widianti. Terima kasih nggih. Pak Harjoni mana? Selamat Bu Sri Widianti sudah sampai. Iya Pak. Bentar Pak. 1 jam ya untuk menyampaikan Iya. dan seterusnya ya. Terima Iya. kasih juga untuk anak-anak itu. Semangat belajar terus. Sama-sama, sama-sama Bu. Sama-sama, Pak. Sama Pak. Iya, ini sebenarnya pengen kenalan ini Pak anak-anak Pak. Ya, ayo pintar tuh, bagus Bu Sri. Putra putrinya pintar-pintar, siswanya. Alhamdulillah. Buatlah SMA Larangan menjadi SMA yang paling populer di Jawa Tengah. Terima kasih Pak. Amin. Ya. Jangan lupa Ibu Sri videonya untuk di Iya Pak, siap. Ya. Oke, sampai ketemu berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum Terima kasih Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.